Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan resep camilan istimewa yang memanfaatkan bahan baku murah dan mudah didapat, yaitu keripik terong crispy. Yang ini sudah pasti mantap, rasanya gurih dan teksturnya kriuk. Selain itu juga bisa tahan lama ya crispy-nya. So, bisa jadi alternatif suguhan unik di Hari Raya Idul Fitri. Oke, kita cicip dulu. Mantap, dijamin bikin nagih ya. And by the way, buat yang lagi puasa jangan tergoda ya. Ini dulu saya bikin keripik terongnya itu saat puasa kurang sehari, jadi maaf banget kalau ada adegan makannya ya. Malah keselak ya lah. Well guys, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan buah terong segar yang sudah dicuci bersih. Jumlahnya itu sekitar 1 kg. Dan ini saya sengaja bikin banyak, jadi bikin 2 kg sekalian buat stok camilan lebaran nanti ya. Lalu siapkan juga secukupnya air yang ditempatkan di baskom. Tambahkan 1 sendok makan garam. Aduk rata, sisihkan. Iris terong tipis-tipis menggunakan alat pasah atau pisau dengan ketebalan sekitar 1,5 mm. Usahakan tipis ya, karena jika terlalu tebal, nanti waktu digoreng bagian luarnya itu garing tapi bagian dalamnya masih basah. Terong yang sudah diiris langsung direndam di air tadi. Perendaman terong ini fungsinya itu untuk meluruhkan getah terong. Oke. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, jika tahap pengirisan selesai, selanjutnya cuci terong hingga bersih. Pastikan benar-benar bersih. Setelah dibilas bersih, terongnya itu tetap direndam ya. Tapi cukup direndam dengan air bersih tanpa garam. Dengan begitu, irisan terong tidak berubah warna menjadi hitam. Sisihkan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu dan bahan tepung. Yang ini takarannya untuk 1 kg terong. Oke, bumbu yang dihaluskan yaitu 1 sendok makan garam, 3 butir kemiri, dan 2 ruas lengkuas. Yang ini optional ya. So, kalau ingin rasanya lebih light atau ringan gitu, bumbu lengkuasnya ini boleh dilewatkan. Ulek bumbu hingga halus. Sisihkan. 5-10 lembar daun jeruk purut. Rajang halus. Untuk daun jeruknya ini kalau suka juga bisa diganti dengan daun bawang sekitar 5-10 batang. Caranya sama ya, diiris halus juga. Dan ini dia bahan-bahan keripik terongnya. Lumayan banyak ya. Sekarang kita buat adonan pencelupnya. 300 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu. Fungsi tepung terigu ini adalah agar tekstur keripiknya itu nantinya kriuknya bisa empuk, bukan yang keras. Jadi kalau misalnya takaran tepung terigu ini mau ditambah lagi menjadi 150 gram gitu, juga boleh. So, silahkan dimodif sesuai selera. Yang terpenting disesuaikan juga dengan jumlah airnya ya. Ini 1 sachet Royco, bisa diganti dengan 2 sendok teh bubuk kaldu, setengah sendok teh kencur bubuk, optional, 2 sendok teh ketumbar bubuk, 2 sendok teh bawang putih bubuk.
Atau bisa diganti dengan 5-7 siung bawang putih segar yang dihaluskan. Setengah sendok teh kunyit bubuk, opsional. Masukkan irisan daun jeruk tadi. Lalu juga bumbu yang sudah dihaluskan. Kalau yang ini santan kental instan, takarannya cukup setengah sase atau sekitar 30 ml. Jadi untuk santannya ini fungsinya itu untuk perenyah alami, cuma nggak perlu banyak-banyak ya. Karena kalau takarannya kebanyakan justru nanti malah bikin tekstur keripiknya jadi keras. 1 butir telur, air bersih sekitar 450 sampai 480 ml. Jadi emang nggak bisa persis ya untuk takaran airnya, karena emang disesuaikan dengan adonannya. Masukkan air sedikit demi sedikit sampai adonan pas, yaitu tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu encer ya. Nah, kira-kira seperti ini nih teksturnya. Dan ini adonannya saya sengaja bikin 2 kali resep karena tadi itu kan saya bikin 2 kg terong. Sementara untuk adonan tepungnya ini hanya cukup untuk 1 kg terong. Oke, jelas ya? Selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Ambil secukupnya irisan terong. Tiriskan seperti ini agar airnya asat. Lalu masukkan terong ke dalam adonan, aduk-aduk. Kemudian goreng di minyak yang banyak dan panas dengan api besar. Jadi, trik dalam menggoreng terong ini di awalnya itu wajib menggunakan api besar ya. Karena jika menggunakan api kecil, maka terong jadi terlalu menyerap minyak. Selain itu juga jadi susah dipisahkan saat irisan terongnya lengket satu sama lain. Dan kalau ada yang lengket, pisahkan dengan menggunakan sendok seperti ini. Jadi pastikan gak ada yang gandeng ya terongnya. Setelah semua potongan terong jadi jomblo alias gak ada yang gandeng gitu. Sekarang pindah ke api sedang. Terus digoreng sambil sesekali diaduk agar matangnya merata. Nah, jika gelembung di minyak itu mulai berkurang dan menjadi tenang, terus saat diaduknya itu terasa ringan, tandanya keripik terong sudah matang ya. Oke, angkat, tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Siapa gue tangannya cilik banget Siapa kek? Jumuti keripik terongku sembarangan baik. Waduh, yakin lah jebule cindile dewek kok ya. Seneng banget kan kalau si kecil juga jadi doyan terong. Padahal kan biasanya itu anak kecil paling susah banget kalau disuruh makan sayur. Jadi nggak rugi deh capek-capek eksekusi terong 2 kilo kalau anak-anak juga pada doyan. Untuk satu resep terong ini, kalau jadi keripik terong ternyata jumlahnya sama. Jadi saya kan bikin 2 kg terong segar. Setelah jadi keripik pas ditimbang juga ternyata dapatnya tetap 2 kg. Ini tinggal 1,5 kg karena yang setengah kilogram tadi sudah habis dicemilin kerucil ya. By the way, ini kan walau sudah ditiriskan di kertas minyak juga masih agak berminyak. Jadi biar minyaknya berkurang banyak,
Selanjutnya keripik terong dibungkus seperti ini. Jadi siapkan kresek besar, lalu alasi dengan 3-5 lembar kertas HVS. Nah, tempatkan keripiknya seperti ini. Kemudian bagian atasnya ditutup lagi dengan 2-3 lembar kertas HVS. Tutup dan ikat kencang. Lalu simpan dulu sekitar 2-3 hari. Nantinya sebagian besar minyaknya itu biasanya terserap oleh kertas. Dengan begitu hasilnya keripik bisa lebih kesat dan jadi lebih awet tahan lama karena jadi nggak rawan tengik ya. Nah, kalau minyak sudah berkurang, keripik bisa langsung dinikmati atau dikemas seperti ini agar awet kriuknya. Tips lain agar hasil keripik bisa super renyah dan kesat, seperti biasa setelah digoreng, ketika keripik sudah dingin, kita bisa mengovennya sebentar dengan suhu rendah. Kalau saya sih, caranya yaitu dengan di oven di suhu 100-120 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah selama 20-30 menit. Dengan begitu, hasilnya keripik jadi garing kriuk, ngeprul, bahkan bisa awet disimpan selama 2-3 bulan. Mantap banget kan ya? Untuk tips lainnya yaitu, agar keripik terong bisa garing dan matang merata, pastikan saat digoreng, minyaknya itu benar-benar banyak. Karena jika menggorengnya itu cuma menggunakan minyak sedikit, ya hasilnya keripik jadi nggak bisa matang merata. Selain itu juga kriuknya kurang maksimal. Sementara untuk harga jual keripik terong ini, kisarannya itu sekitar Rp10.000 per 100 gram. Jadi ini kan dikemas 150 gram. Harga jualnya itu Rp15.000. Tuh, mantap banget kan buat ide usaha? Mana lagi yang jualan keripik terong ini masih belum banyak loh ya. Jadi masih terbuka lebar buat dijadikan bisnis tambahan di rumah. Oke, demikian tadi cara membuat keripik terong crispy ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dengan begitu, kami akan tetap selalu semangat untuk membagikan video bermanfaat lainnya di setiap pekan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.